Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu biar dimudahkan, dilancarkan, dan diridhoi langkah-langkah kita ke depannya. Yang pertama kita akan berdoa untuk hari ini. Yang mau mimpin siapa? Radit. Oh ya, silakan Radit, dipimpin doa. Mari teman-teman, sebelum pelajaran bahasa Indonesia kita mulai, kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Semoga langkah kita selalu dimudahkan dan diberikan keberkahan di dalamnya. Nah, jangan lupa setiap kali melakukan kegiatan atau mengakhiri kegiatan, kita usahakan untuk melibatkan Tuhan dengan cara berdoa. Yang selanjutnya, saya tanya dulu, untuk hari ini nggak masuk siapa ya? Dimas. Oh, Dimas. Dimas kenapa? Sakit. Oke. Nah, sekarang silakan dilihat teman-teman sebelum kita mulai pelajaran. Tentunya kalau kondisi kelasnya nyaman, enak untuk belajar lebih menyenangkan. Coba dicek di sekitarnya ada sampah enggak? Kalau ada bisa disimpan dulu nanti untuk dimasukin ke tempat sampah. Kemudian kalau yang tidak ada berarti sudah bersih. Seperti itu. Kemudian silakan teman-teman berdiri dulu. Berdiri. Dicek kesiapannya, kelengkapannya, seragamnya sudah sesuai belum, sepatunya apakah sudah dipakai dengan benar, temannya dilihat sudah siap semuanya? Sudah. Kalau sudah boleh duduk kembali. Terima kasih. Apresiasi dulu untuk kalian semua. Artinya teman-teman, artinya anak-anak siap untuk melakukan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, biasanya sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan memulai dengan kata-kata hari ini. Untuk hari ini, kata-kata hari ini akan dilakukan oleh siapa? Nah, Rahmat, silakan Rahmat. Aduh, itu biasa, tapi pakai dengan saya itu luar biasa. Oke, tepuk tangan. Jatuh itu biasa, tapi bangkit dengan gaya luar biasa. Keren. Nah, oleh karena itu, setelah ini kita akan melakukan pembelajaran apa ini? Mata pelajarannya apa? Bahasa Indonesia. Masih ingat jargon kita ya? Kalau saya bilang bahasa Indonesia, jawabannya? Bahasa kita. Saya ulang lagi ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Bahasa kita. Oke, apresiasi buat saya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai iklan. Seperti yang teman-teman tahu, seperti yang anak-anak tahu semuanya, di depan itu sudah ada hasil karya kalian di pertemuan sebelumnya ketika membuat iklan. Masih ingat? Masih. Nah, di depan ini adalah hasil yang pernah kalian buat ketika pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang iklan. Tapi sebelumnya kita tebak-tebakan dulu. Nah, kalian hanya perlu menyebutkan lanjutan dari iklan yang saya bacakan. Sudah siap? Sudah. Yang pertama, apapun makanannya. Bagus, tahu, berarti tahu, masih tahu ini. Kalau ada iklan aku dan kau, Sudah dan kau. oke. Kemudian kalau ada iklan apa lagi ya? Biasanya kalau iklan itu ada tagline yang membuat kalian ingat, berkesan sekali, sehingga kalian tahu. Paling sering ini, mungkin kalian tahu, Indomie. Seleraku. Oke. Kalau ini iklan apa ini? Coba kita dengarkan ini sebentar ya. Nah, jadi kalau iklan itu kan tujuannya untuk
mempengaruhi orang untuk melakukan, kalau dalam kaitannya iklan itu untuk berjualan ya. Kita lihat kalau ini, kalau kalian dengar suara ini, apa? Oke, tepuk tangan buat kalian. Ya, artinya anak-anak sudah tahu ya beberapa iklan yang sering ditayangkan. Jadi dengan iklan itu kalau misalkan kalian mengingatnya lebih mudah, itu bisa apa ya? Yang penting yang pertama adalah ingat dulu. Kalau sudah ingat tentang apa iklannya, itu akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan hari ini sebenarnya kita mau belajar tujuannya untuk apa sih. Nah, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan di hari ini. Yang pertama, dapat membedakan antara kalimat imperatif dan persuasif. Karena ketika kita membuat iklan, sebenarnya tanpa kita sadari, kita itu membuat kalimat itu dengan kalimat imperatif dan persuasif. Seperti apa nanti akan kita bahas bersama. Kemudian yang kedua, menyusun kalimat dengan kalimat imperatif atau persuasif. Yang ketiga, menganalisis serta mengevaluasi penggunaan kalimat imperatif dan persuasif dalam iklan. Nah, ini adalah langkah pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama, kalian akan belajar bareng-bareng, kita bareng-bareng bersama akan belajar memahami kalimat persuasif dan imperatif. Kemudian berdiskusi secara berkelompok. Ini kita pakai kelompok yang pertemuan sebelumnya ya. Apakah anak-anak sudah berkelompok? Sudah. Nah, karena sudah, kita nanti juga akan menentukan kalimat persuasif dan imperatif dalam iklan sesuai gambar yang disediakan di lembar kerja nanti. Setelah itu ada presentasi dan tanya jawab. Dan setelah itu kita akan melakukan refleksi untuk mengetahui hari ini kita belajar apa saja ya. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan iklan, sebenarnya pasti kalian sudah sering melihat iklan. Sering lihat iklan nggak? Sering. Di mana? TV ada, di mana lagi? HP, di YouTube. CapCut juga banyak ya. Kemudian di jalan-jalan ada iklan? Ada. Nah, tetapi di era sekarang seperti sosial media, kemudian digitalisasi seperti sekarang, banyak kita temui iklan-iklan yang ternyata perlu melakukan perbaikan. Karena pada fungsinya iklan itu kan untuk memberikan penawaran, untuk mempromosikan barang atau jasa dengan kalimat persuasif maupun imperatif. Kalau di sini yang pertama adalah clickbait. Pernah dapat nggak clickbait? Kamu pencet tulisannya apa, nanti kamu dapatnya apa, beda. Pernah? Pernah. Itu clickbait. Kemudian gimmick-gimmick marketing. Ada orang berantem, kemudian ujung-ujungnya nanti jualan. Promosi. Ada kan? Ada. Bahkan ada iklan yang dia tidak menjelaskan produknya, tapi itu untuk iklan. Ada? Ada. Nah, kemudian yang berikutnya ada beberapa iklan yang nanti akan kita review bersama. Dan ini kaitannya bukan untuk mempromosikan ya, tidak untuk kampanye enggak, tapi ini untuk kita belajar bersama. Tidak menggunakan kalimat yang menarik, kemudian menggunakan rasa penasaran atau FOMO orang biar ikut-ikutan. Pernah nggak kalian beli sesuatu padahal kalian nggak terlalu butuh? Beli apa? Squishy. Oh, karena kemakan iklan. Padahal juga iklannya tidak menjelaskan squishy-nya kan. Biasanya seperti itu. Nah, kita akan mencoba membuat iklan dengan kalimat imperatif dan persuasif. Nah, yang ketiga ini sudah tidak boleh dilakukan karena iklan yang baik tetap harus menjaga norma dan etika.
Seperti itu. Ini saya beri contoh. Ini ada salah satu iklan dan ini iklan dulu sekali. Jadi iklan dulu sekali. Mungkin kalian belum pernah mendapatkannya. Di iklan ini ada beberapa permasalahan yang harus kita pecahkan solusinya bersama-sama. Bentar, saya putarkan sebentar. Pernah lihat iklan ini nggak? Belum ya kayaknya ya? Nah, kalau dilihat dari gambarnya, ini gambarnya zaman dulu sekali. Kita putarkan, silakan diperhatikan. Ini pensil, ini permen mints. Daripada gigit pensil, mending gigit mints. Jelek iklannya, biarin. Yang penting mints. Permen enak, ayo permen enak. Menurut kalian iklannya seperti apa? Coba ada yang mau berpendapat? Apa? Absurd. Tidak jelas ya maksudnya seperti apa. Terus apa lagi ya? Ada yang mau menyatakan pendapat? Boleh bebas, nggak apa-apa. Kenapa? Aneh. Oh ya nggak apa-apa, aneh. Menurut Sania aneh. Kalau dilihat dari tadi, teman-teman, apakah itu bisa disebut iklan? Bisa. Kenapa? Kenapa Radit? Karena ada mempromosikan produknya, mending gigit mints daripada gigit pensil. Betul. Tetap mempromosikan produk. Tapi seperti yang dikatakan tadi, kalimat yang digunakan sepertinya bisa lebih menarik, bisa menggunakan imperatif maupun persuasif agar esensi iklannya dapat. Karena sekarang di zaman teknologi digital sekarang banyak iklan tuh yang hanya mencari mencari viewers aja. Sedikit aneh, kemudian dibicarain banyak orang, kemudian viral, akhirnya banyak yang mau beli cuma untuk coba sekali, selesai, nanti nggak mau lagi. Seperti itu. Jadi ini kita belajar bagaimana cara membuat iklan yang tepat. Kemudian, nah tadi iklannya namanya permen apa? Mints. Ternyata di tahun 2020-an Mints bikin iklan baru dan ternyata ini adalah solusi dari permen Mints ketika membuat iklan. Sebentar. Bisa dilihat di depan sebentar. Sejukin aja hatimu dengan mixing. Di mood bikin seberisik. Gimana? Ada peningkatan nggak? Ada. Mungkin mungkin gaya iklannya seperti ini. Jadi, tapi dia menambahkan kalimat-kalimat yang akhirnya kita jadi tahu, oh ternyata ini untuk promosi. Disebutkan keunggulannya apa, kemudian disebutkan kenapa kita harus membeli produk ini. Nanti teman-teman akan membuat kalimat imperatif dan persuasif untuk membuat iklan. Jadi nanti kita akan coba bareng-bareng apa sih itu persuasif, apa sih imperatif itu. Ada yang udah pernah tahu apa itu imperatif? Coba. Belum tahu? Oke, kita akan belajar sama-sama. Ini adalah kalau iklan tujuannya untuk apa? Mempromosikan, betul. Nah, di sini kita lihat dulu ciri-ciri dari iklan-iklan itu tadi. Yang pertama, biasanya iklan ditampilkan secara singkat dan padat. Tentunya tujuannya kalau untuk mempromosikan berarti harus menarik perhatian. Kemudian yang berikutnya informatif, ada infonya. Kalau jualan tidak sekedar jualan, tapi memberikan nilai tambah. Barang yang dijual kelebihannya apa, kemudian apa yang bisa didapatkan pembeli ketika melihat iklan tersebut.
Kemudian yang berikutnya, ini yang akan kita pelajari menggunakan kalimat persuasif dan imperatif. Dari tadi kita bicara persuasif, imperatif, kita akan pelajari juga pengertiannya. Coba saya minta bantuannya. Ada yang mau bantu baca di depan? Siapa? Arifka, silakan dibaca. Persuasif iklan harus dapat membujuk untuk meyakinkan mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Imperatif dapat menggunakan kalimat perintah. Oke, jadi yang satunya adalah kalimat perintah. Kalau kalimat perintah yang mana? Imperatif. Kalau yang membujuk atau mempengaruhi? Persuasif. Nah, itu adalah perbedaan antara persuasif dan imperatif. Dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oh ya, Kansa, silahkan. Bagaimana kalimat persuasif dan imperatif dan apa yang membedakan dari kedua kalimat tersebut? Oke, jadi lebih ke contoh penggunaannya, ya. Bagaimana kita cara menggunakan persuasif dan imperatif? Bisa dilihat di depan. Ini adalah perbedaan antara imperatif dan persuasif jika dilihat dari contoh kalimatnya. Jadi kalau misalkan kita membuat iklan, itu harus disertai kalimat imperatif, ada perintahnya. Yang penting nyuruh gitu. Ayo, lakukan. Kemudian pakailah, buanglah, dan lain sebagainya. Seperti yang ada di sini. Nah, sedangkan persuasif itu intinya adalah mempengaruhi orang. Gimana caranya membujuk, membuat orang itu tertarik dengan apa yang kita iklankan. Membuat orang lain itu pengen untuk beli. Yang awalnya tidak tahu jadi tahu, awalnya yang tidak tertarik jadi memiliki ketertarikan. Seperti itu. Nah, kemudian contohnya ini ada mari menjaga lingkungan, kemudian ayo disiplin menjaga kesehatan. Ini keduanya mungkin kalau dilihat secara sekilas agak mirip ya. Tapi kalian harus coba untuk membedakan dari intensitasnya. Jadi untuk imperatif itu lebih menyuruh, perintah. Tapi kalau untuk persuasif itu arahnya lebih ke mempengaruhi, membujuk. Iklan banget. Biasanya kalau iklan itu pasti arahnya adalah imperatif dan persuasif. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke praktek aja ya. Tapi saya tanya dulu, apakah anak-anak sudah siap melakukan tugas kita pada hari ini? Siap. Aduh, kurang semangat ini. Sudah siap semuanya? Siap. Nah, karena kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia. Oke, apresiasi untuk kalian semua. Oke. Nah, di sini saya ada lembar kerja yang nantinya harus kalian diskusikan secara kelompok. Tentunya ketika berdiskusi semua siswa harus berperan dan terlibat aktif. Jadi semuanya harus bekerja. Karena ini namanya tugas kelompok. Harus dikerjakan secara kelompok. Bukan ada tugasnya, ini ada kelompoknya. Ada yang ngerjain, ada yang jadi kelompoknya aja. Itu nggak boleh. Silakan untuk dicermati terlebih dahulu. Silakan bisa diberi nama di samping kiri atas ya. Di samping kiri atas itu ada kolom nama, ditulis nama masing-masing siswa dalam satu kelompok. Iya, gimana? Ini ada tulisannya nama. Di sebelah kiri atas ada tulisan nama ya? Iya, boleh. Nama panggilan, terus dalam kurung nomor presensi kalian masing-masing.
Apa ada kiri atas? Coba cari, ada kolom nama. Kiri atas. Oh iya iya. Kolom nama. Mana? Nih, ditulis nama kalian, terus temennya siapa, kemudian nomor absen, nomor presensi. Ditulis dulu ya. Nama panggilan tidak apa-apa. Ada nomor presensinya. Sudah dituliskan semuanya? Tidak apa-apa. Sabar menanti. Kinan sehat? Sehat, Pak. Ya. Sambil menunggu menuliskan nama, bisa dilihat di gambar layar. Ini ada 5 gambar yang harus anak-anak coba untuk membuat kalimat persuasif dan imperatifnya. Di nomor 2 ya. Tapi untuk nomor 1, coba dipikirkan contoh kalimat yang menggunakan imperatif atau persuasif. Coba, kalau tadi yang perintah itu masuknya ke mana? Apa? Imperatif. Kalau yang persuasif? Mengajak, membujuk, mempengaruhi. Nah, seperti itu. Silakan untuk nanti temukan kira-kira kalimat imperatif atau persuasifnya apa agar iklan ini menarik. Dan diskusinya harus kelompok tentunya. Sudah selesai menuliskannya? Sudah. Jika sudah, silakan boleh didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Yuk, didiskusikan. Bayu sehat? Sehat. Mau ke kamar mandi dulu nggak? Nggak. Yuk, didiskusikan. Mungkin Kinan agak bergeser dikit Kinan. Nah, biar Wahyu bisa ikut berdiskusi. Kita cek terlebih dahulu ya untuk gambar pertama ini gambar apa? Tanah Graba. Karena kita sekarang ada di daerah Kasihan Bantul. Di dekat sini ada Kasongan, betul. Kasongan itu adalah pusat pembuatan gerabah. Sudah pernah coba buat gerabah? Kapan? Waktu SD ya. SD, TK pasti akan sering untuk membuat ini karena ada di dekat sini ya. Nah, silakan udah coba untuk buat, tentunya tahu ini dari apa bahannya, kelebihannya apa, itu bisa dibuat iklan imperatif. Kalau yang kedua Pak, sampah, betul. Nah, ini bisa bebas, yang penting membahas mengenai sampah. Buatlah kalimat imperatif dan persuasifnya. Untuk yang ketiga, gambar ketiga,
Prioritas dalam bis ya. Siapa saja yang dapat prioritas kira-kira? Hamil, lansia, lanjut usia, kemudian ibu hamil udah tadi. Disabilitas. Oke. Kalau kalian masuk ke prioritas tidak? Artinya kalau nanti naik bis terus ada orang yang dikira lebih membutuhkan harus mengalah. betul. Alia kenapa tidak ikhlas memberikan tempat duduknya? harus ikhlas ya. Karena teman-teman masih kuat, masih sehat. Terus kalau yang keempat ini adalah tertib lalu lintas, intinya tentang tertib lalu lintas. Baru yang kelima, gambar apa ini? Es krim. Siapa yang suka es krim di sini? Ya, beli nanti. Tapi jangan banyak-banyak ya. Oke, silakan mulai didiskusikan. Waktunya 20 menit ya. Nah, nanti mengerjakannya sesuai perintah. Kalau yang kelompok ini berarti audiovisual. Jadi nanti dibuatkan kalimatnya apa, kemudian gerakan serta suaranya seperti apa. Kalau misal gerakannya pakai misalnya kursi kan kita mau yang itu yang bis Boleh. kayak kursi di depan boleh. Boleh. Nanti kursinya dibawa ke depan. Boleh. Sekreatif kalian. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Nah, ini nanti disesuaikan sama kelompoknya ya. Kalau yang ini audiovisual iklannya. Jadi nanti membuat gerakan, kemudian membuat boleh sama membuat iklannya seperti apa. Tidak perlu panjang-panjang, tidak apa-apa. Yang penting nanti persuasifnya apa, imperatifnya. Diskusi sampai sini. Iya. Sampai sini aja. Dipakai gerakan ya, karena ini kan audiovisual ya. Iklan yang bisa dilihat, didengar. Kalau untuk kelompok ini tadi iklan apa ya? Bentuknya audio ya? Iya. Ya, nanti pernah pakai Spotify? Pernah. Nah, ada iklannya kan? Itu kan bentuknya audio. Nah, kira-kira kalian diminta untuk membuat seperti itu. Silakan diskusi ya, semuanya harus terlibat diskusi. Untuk yang kelompok ini nanti membuatnya apa tadi? Visual ya, berarti bentuknya adalah kalau misalkan diwujudkan di sekolah nanti pakai apa, misalnya papan atau digambar warnanya apa, kenapa milih warna itu, ada gambar apa, nanti dijelaskan aja. Kalau mau digambar boleh. Lebih ke menjelaskan. Tapi kalau biar lebih jelas ada yang bisa menggambar, bisa digambar. Ini mau milih yang mana kira-kira? Yang nanti dipresentasikan hanya satu aja. Tapi nanti dikerjakan semuanya. Tertib lalu lintas. Oh ya. Minum air putih 2 liter.
Itu susah. Daerah satu kan di mana atuh? Bukan rumah. Rumahmu ada listrik nggak? Ya. Pagi. Ruang. Apa? Ilustrasi. Ilustrasi itu gambarnya. Jadi misalnya ini nomor betul satu berapa kosongan. Terus berapa kosongan? Hmm. Ini ada berapa nih? Banyak kan? Semua. Iya, yang dikejar 5 aja. Udah kesulitan? Ya. Gampang. Berarti nanti di depan waktu presentasi harus yang pede. Itu semuanya apa perwakilan? Nanti yang maju tetap semuanya tahu jawab bareng-bareng. Jadi semuanya harus tahu. Apa? Boleh nyari di HP. Cari referensi ya. Boleh kalau dirasa perlu untuk cari referensi ataupun cari sumber belajar melalui gadget dipersilahkan. Namun diingat tidak boleh apa? Membuka yang lain. Seperti apa yang tidak boleh? TikTok ya, Instagram, ya, gitu. Karena kalau di era sekarang, meskipun sudah eranya digitalisasi, tapi harus tetap bertanggung jawab. Silakan, boleh digunakan, dimaksimalkan, tapi tetap bertanggung jawab. Di atas aja nggak mau ditaruh di meja. Kalau untuk nyari referensi ya. Ada kesulitan? Tidak. Silakan diskusi ya. Ada kesulitan? Enggak tahu kan mudah Dari banget. Mudah. Mudah banget kok, Pak. Yang ikhlas dong. Mudah, Pak. Ah. dari kalimatnya. Sudah paham bedanya imperatif sama persuasif? Sudah. Ya, oke. Nanti dipraktekkan di depan yang semangat ya, percaya diri. Bagus. Artinya tadi Yang dipraktekin cuma salah satu dari itu. ya nanti salah satu aja. Tapi kalau ditulis di sini Semuanya. satu lagi yang sama atau enggak? Nanti Hari akan yang lain. Makanya kan mengerjakannya semua. buang sampah. Dan enggak Mari kita hemat air dan Nggak apa-apa, udah bagus kok. Tapi nanti bisa dipikirkan kalau misalkan kalian adalah pembelinya, terus lihat iklan itu, perasaan kalian seperti apa?
Oh iya, saya mengingatkan juga kalau mencari referensi di internet diusahakan untuk tidak plagiarisme ya. Jadi tidak mengambil kopi seluruhnya kemudian diambil seperti itu tidak, tapi membutuhkan kreativitas dari masing-masing kelompok. Jadi tetap dibuat kalimatnya seperti apa yang lebih menarik, dielaborasi. Seperti itu. Terutama kalau ada dari anak-anak yang menggunakan AI. Boleh nggak sih pakai AI itu? Boleh. Tapi yang paling penting yang belajar AI-nya atau kita yang belajar? Kita. Kalau misalkan cari AI, minta terus kemudian diambil copy seluruhnya boleh nggak? Tidak. Karena yang belajar adalah Adi ada kesulitan. Lumayan. Apa? Masih bingung untuk persuasif sama imperatif. Nanti intinya kalau imperatif itu lebih ke nyuruh, perintah, kata-katanya perintah. Apakah imperatif itu bisa jadi persuasif? Bisa. Tergantung intensitasnya itu lebih ada mempengaruhinya nggak? Kalau misalkan merintah itu pakai apa biasanya? Tanda seru. Tanda seru ya. Tapi kalau kata-kata misalkan itu silau sekali jendelanya, terus Jendela itu. tutup jendela itu, yang akhirannya tanda seru ya. Tapi kalau pakai misalkan kata ayo gitu bisa nggak? Itu juga merintah kan? Tetapi tinggal dilihat apakah ada intensitas untuk mempengaruhinya, membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalau nyuruh aja itu masuknya ke imperatif aja. Berarti kita buat audio gitu. Iya. Nanti langsung disuarakan. Misalkan kamu tahu iklan yang e-commerce yang warna hijau apa itu? E-commerce tempat jual beli online. Tokopedia. Nah itu iklannya gimana? Tokopedia. Nah itu suara bukan? Iya, itu suara. Jadi biar orang ingat. Jadi kamu kalimatnya kamu suarakan, tapi biar orang ingat. Kalau Shopee gimana? Shopee. Nah, Itu juga bisa. Atau kan ada lagunya. Nah kamu bikin lagu juga bisa. nanti yang itu dipresentasikan. Yang apa? Yang audio kita bikin itu juga dipresentasikan. Ya, nanti di presentasinya langsung di depan aja. Ini mau apa yang menurut kalian bagus untuk di iklan audio? Es krim ya? Es krim. Nah, untuk es krim kamu boleh misalkan bikin merek sendiri gitu nggak apa-apa. Biasanya kalau untuk yang audio bentuknya kata-kata itu dikasih yang berima. Berima, masih ingat kan rima? Yang kata-kata akhirnya sama. Ini misalnya es krim Cesa, berarti belakangnya nanti sa. Gitu. Karena sebagian besar atau mungkin seluruhnya ya dari tiap-tiap kelompok tidak mengalami kendala yang banyak, waktunya kita kasih 5 menit lagi ya.
5 menit. Kasih pentol. Iya. Ya, bagus. Terus itu sampah doang. Persuasif tuh. Banyak imperatif yang dikasih pentol. Kalau dikasih pentol tanda seru itu untuk apa? Itu kalimat. Kalimat Pemerintah. perintah. Perintah. Kalau pemerintah itu badan. Kalau Berarti nggak usah pakai. Enggak. kalau yang perintah Ya. Ini aja kalau air tuh. Apa? nggak apa-apa, bagus kok. Itu kan fungsinya diskusi di situ. Enggak itu buang sampah sembarangan. Ya kan Pak? Ilustrasinya Iya. buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan Emang harusnya buang sampah gimana? di tempat sampah. Itu ada tempat sampahnya? Enggak ada. Itu di kali. Sudah ada yang di gambar? Tapi udah tahu konsepnya kayak gimana. Karena semua yang bentuknya visual itu pasti warnanya, bentuknya itu ada maknanya, nggak sembarangan. Apa sih ya? Harusnya jangan Ada yang masih bingung nggak? di transportasi nggak cukup. Di bawahnya masih Adi. Berarti ini dipresentasikan sambil pakai Quran. Iya. Kalau yang audio Tahu audio itu artinya apa? Suara. Jadi nanti seperti kalau pernah lihat iklan Spotify. Oh, itu holiday. Kalau ini biasanya kalau audiovisual berarti gimana, Zania? Berarti di mana? Ditampilkannya di mana biasanya? Kalau misalkan audio sama visual berarti bisa ditampilin di mana? Oh gitu. Sering ya lihat iklan gitu. Nah, yang penting tahu batasan waktunya ya. dahulukan jadi ya dahulukan orang yang perlu terbatas. dahulu Gerakannya sudah dulu. udah lu kan ketinggalan jawabannya ketinggalan. Oh, sing anu. Dahulukan orang yang membutuhkan tempat pada Prioritas. Nih,
Jadi ketinggalan zaman ya kayak. Oh iya Pak, memburukan orang yang membutuhkan tempat duduk yang lebih. Kira-kira kita belajar kayak gini pentingnya untuk apa? Untuk agar kita tahu kalau Karena setiap hari ketemu iklan nggak? iya itu dan kita tahu membedakan kalimat kreatif dan sesuatu. Jangan-jangan suatu hari nanti kalian yang bikin iklannya. Ada yang cita-cita mau bisnis, Bisnis bomber. pengusaha. Ya, kalau mau bisnis iklan perlu nggak? Perlu. Bisnis apa kan? Aku tahu. Membutuhkan apa? Apa sih yang mebel? Nah, iya, iya. Oh, bisnis mebel. Pentingnya apa kalau kita belajar gitu? Buat kamu kalau misalnya besok bikin bisnis mebel. Intinya tuh bisa menarik pelanggan dengan iklan. Oke, betul. Pasti akan dipakai ya suatu saat. Waktunya 2 menit lagi. Nah ini nanti presentasinya Iya, satu-satu kan misalnya dia yang presentasi. boleh, nggak apa-apa. Dibagi tugas. Nanti udah gerakannya udah datang. Boleh nggak usah? Boleh. Yang penting percaya diri dan tujuannya untuk iklan. Ayo. Ayo coba es krim keras. Cobalah es krim strawberry. Cobalah dan nikmati. Iya, coba. Iya benar. Cobalah dan nikmati es krim. Itu termasuk yang kreatif. Ya, iya, Pak. Ayo. Kan mengajak ya. Ayo cobalah dan Nah, Tiga ayo kan. ayo Cobalah ini di pasar. cobalah coba. kalau semisal audionya kita bikin jingle gimana? Boleh. Nggak apa-apa. Jadi kayak kita nyanyi gitu. Nggak apa-apa. Tapi pendek aja nggak apa-apa. Ya enggak. Pernah denger tuh iklan? Cobalah coba. Nggak tahu. Bakpao yang enak. Bakpao. Iya ya enak. Bakso enak. Enak. Apa ya? Jadi mau bikin kayak semacam lagu gitu ya. Berarti kayak iklan Indomie tadi. Boleh. Ya, silakan 1 menit terakhir. Rasa kepedulian kita. Boleh sini nih, sini. Baik, waktunya sudah habis. Apresiasi dulu untuk kalian semua. Bagus karena sudah mengerjakan secara berkelompok. Coba diperhatikan ke depan terlebih dahulu. Sebelum memulai presentasi, diperhatikan ke depan. Nah, ini adalah presentasinya. Coba diperhatikan di depan dulu. Diperhatikan ke depan dulu. Yang pertama, nanti bisa disampaikan hasil diskusi. Karena ini sifatnya adalah diskusi, jadi nanti kita membuka peluang untuk kelompok lain menanggapi. Dan tidak apa-apa untuk diberikan masukan atau kritik agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.
Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada temennya yang bilang hasil pengerjaannya ada yang perlu diperbaiki, tidak masalah. Tinggal nanti cocok untuk diperbaiki atau tidak adalah keputusan kalian sendiri, masing-masing. Nah, karena itu adalah baik untuk kita. Kemudian nanti iklan itu nanti akan kita akan cek apakah sudah menggunakan kalimat persuasif dan imperatif yang tepat sesuai atau tidak dengan ilustrasi gambar. Bisa dipahami? Namun sebelumnya tadi teman kalian ada yang mengatakan bahwa dia memiliki cita-cita jadi pengusaha ya tadi. Mebel ya, Rahmat ya. Mungkin di sini ada yang mau jadi pengusaha, angkat tangan, boleh. Nanti kita aminin bareng-bareng. Ada? Insya Allah ya. Mungkin masih nyari ya, masih baru nyari ya. Nah, untuk kenapa? Aman ya? Terlalu ini seru ya diskusinya ya. Nah, untuk iklan ini sebenarnya manfaatnya apa tuh? Kita belajar dan kita diskusikan ini semua. Agar kita tahu kalimat yang cocok untuk menggunakan iklan. Karena kita tidak pernah lepas dari iklan. Kamu di mana-mana lihat iklan kan? Bisa nggak kemungkinan suatu saat kalian yang membuat iklan? Bisa. Jadi siapa tahu di antara kita di sini ada yang jadi pengusaha dan sukses besok. Amin. Oke. Jadi sudah siap untuk presentasi? Siap karena kita sedang belajar bahasa Indonesia. Oke, apresiasi buat kalian dulu. Presentasi pertama, silakan. Ada yang mau maju duluan? Coba kita mulai dari mungkin kelompok 3 ya, visual. Silakan untuk maju ke depan. Beri apresiasi buat kelompok 3. Silakan. Untuk yang lainnya silahkan diperhatikan temannya yang presentasi. Terlalu memperhatikan ini, nanti grogi, temennya grogi. Nah, Kinan grogi, Kinan. Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3, yaitu buatlah contoh kalimat imperatif persuasif dalam kehidupan sehari-hari, masing-masing minimal 1. Imperatif 1. Minumlah air putih 1,5 liter perharinya. 2. Buanglah sampah di tempatnya. 3. Taatilah aturan lalu lintas. Persuasif 1. Ayo pakailah helm untuk keselamatan Anda. 2. Ayo buanglah sampah pada tempatnya jika tidak mau banjir. 3. Mari lestarikan alam di sekitar kita. Oke, pilih salah satu aja yang mau dijelasin. Tadi ada gambar ini, lihat dari 5, pilih yang mana? Jadi kami memilih gambar lalu lintas. Tertib lalu lintas. Iya. Jadi kalimat iklan imperatifnya yaitu patuhi peraturan lampu lalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
Kalimat iklan persuasif, ayo gunakan helm berlabel SNI saat berkendara. Udah? Oke, apresiasi dulu untuk kelompok 3. Ada yang mau memberi komentar? Coba, ada yang mau memberi komentar? Ada nggak? Mana? Sudah setuju ya berarti ya? Setuju. Oke. Oke, sudah. Ada yang mau ditambahkan? Ya, nanti berarti bentuknya iklannya apa itu? Tadi jika misalkan iklan itu betul layanan masyarakat, tapi untuk wujudnya, visualnya nanti akan berupa Nih, apa? sudah dibikin. Oh, sudah ada gambarnya. Oh, ini ada gambarannya. Bisa kelihatan nggak? Kasih apresiasi untuk kelompok 3. Ini ada gambarnya. Gambarnya adalah tentang tertib lalu lintas. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya antara kelompok ini atau ini ya? Yang lebih siap. Siap. Oke, boleh. Silakan maju. Yuk, silakan maju. Ini siap, udah siap. Satu kelompok harus solid, sudah siap. Solid. Nih, nanti biar agak jelas dipegang agak jauh aja nggak Pak? Jangan dekat. Terlalu jauh. Silakan bisa dimulai. Semuanya silakan untuk memperhatikan. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, ditambahi, silakan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Nisna Tania Tulisna, bisa dipanggil Sania. Nama saya Riko Dwi Cahyo, bisa dipanggil Riko. Saya Dinar Hanifah, biasa dipanggil Dwi. Saya Intan Cahyantias, biasa dipanggil Intan. Perkenalkan, nama saya Raditya Kenjadigira, biasa dipanggil Radit. Perkenalkan, nama saya Miko Arif Darmawan, biasa dipanggil Miko. Perkenalkan, nama saya Arifan Raditya Putra, bisa dipanggil Rifan. Baik. Oke, iklan yang mana yang mau dipresentasikan? Apa? Yang mana? Oh, contoh iklannya dulu boleh. Contoh iklannya silakan dibaca. Soalnya dibaca nggak? Nggak usah. Langsung ke contohnya. Contoh imperatif, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, hindari narkoba. Yang ketiga, hematlah air dengan cara matikan keran ketika sudah tidak digunakan. Contoh kalimat persuasif. 1. Mari kita hemat listrik. 2. Ayo biasakan minum air putih setiap hari. 3. Mari olahraga setiap pagi agar tubuh sehat. Boleh. Kemudian untuk contoh iklan yang mana yang mau dipakai? Nomor 2. Sampah. Oke, silakan. Oh, perlu dipegangin? Nah, kan ada prakteknya. Boleh. Saya pegangkan. Silakan diperhatikan ya. Hindari banjir dengan cara tidak membuang sampah di Oh, ulang. Tenang, tarik nafas dulu. Tidak apa-apa. Nanti teman-teman semua akan support kalian. Coba. Kalau sudah siap dengan percaya diri, silakan dilakukan. 3, 2, 1. Hindari banjir dengan cara tidak membuang sampah di sungai. Oke. Kalimat persuasif. Ayo biasakan buang sampah pada tempatnya. Oke, kasih apresiasi dulu. Boleh. Berarti nanti bentuknya lebih ke video kayak YouTube iklan seperti itu ya. Layanan masyarakat seperti itu ya. Oke, ada yang mau dikomentari? Kira-kira gimana tadi? Adi gimana tadi?
Apa yang bisa ditambahkan, diperbaiki atau udah sempurna? Apa? Nggak bicara gitu Pak. Oh. Cuma gerakan doang. Oh, belum. Mungkin kedepannya bisa ditambah ini ya. Apa? Bicaranya. Bicaranya langsung seperti itu ya. Oke. Jadi biar lebih kesannya real. Ya. Itu nggak apa-apa. Itu masukan biar nanti ke depan lebih baik. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau sudah berarti cukup ya. Silahkan untuk ditutup. Ya, presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apresiasi untuk kelompok ini. Bagus, sudah bagus. Nah, sekarang masih 2 kelompok. Oh, mau maju dulu. Itu mau maju dulu. Boleh kan? Boleh. Silakan maju. Ya, beri semangatnya untuk kelompok 4. Ayo. Ini untuk iklan audio ya. Ini untuk iklan audio. Kenapa? Ya, PD percaya diri, jangan ke belakang nanti. Nah, di tengah sini, tengah. Nggak apa-apa di tengah. Silakan dibuka, boleh. Pegangin Mas Faiz. Agak jauh aja nggak apa-apa. Nah, di situ boleh. Bila. Silakan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke soal pertama. Contoh kalimat imperatif. Matikan lampu, patuhi rambu lalu lintas, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, betul. Contoh kalimat persuasif. Marilah menghemat air, ayo membaca buku, mari mengkonsumsi makanan yang bergizi. Oke, gimana? Sudah betul semuanya? Ya. Sudah sesuai ya? Nah, sekarang mau dipegangin? Nggak ada gerakannya ya? Audio. Silakan, boleh dimulai. Mau iklannya yang mana ya? Contoh kalimatnya, contoh gambar. Es krim, boleh. Kalimat imperatif, berikan aku 1 sendok es krim itu. Persuasif, ayo beli es krim dan sebarkan harimu. Terus audionya kayak gimana? Audionya, ayo 1, 2, 3. Ayo. Ulang. Kita ulang ya, anggap semuanya tidak terjadi. Coba ulang. Anggap tidak terjadi. Ya, kita rewind lagi, diputar ke belakang. Ya, silakan. Mau es krim ya? Oke, silakan. Audionya seperti apa? Ayo beli es krim dan segarkan harimu. Oke, apresiasi untuk kelompok. Oh ya, coba. Saya kira sudah selesai. Ulang. 1, 2, 3. Ayo beli es krim dan segarkan harimu. 1, 2, 3. Mola selalu dia kami. Luar biasa sekali. Oke, silakan ditutup, boleh. Ada yang mau ditambahkan? Udah bagus belum? Aduh, keren. Mungkin tambahannya apa kira-kira? Apa Naira? Tambahannya Naira? Biar lebih apa? Kompak. Mungkin lebih percaya diri aja ya. Tadi malu. Boleh, silakan ditutup. Dan diskusi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih apresiasi sekali lagi. Bagus.
Besok lebih pede, lebih bagus itu. Next, kelompok terakhir. Ini pasti sudah ditunggu-tunggu. Kasih semangatnya untuk kelompok terakhir ini. Disemangati, disemangati. Oh, ya. Wah, sepertinya akan ada kejutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Alia. Perkenalkan, nama saya Naira. Perkenalkan, nama saya Gita. Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya Jessica. Nama saya perkenalkan, nama saya Arifin Diki Kurniawan. Nomor 1, buatlah contoh kalimat imperatif dan persuasif dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat imperatif, buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan, patuhilah tata tertib lalu lintas. Untuk contoh kalimat persuasif, mari kita hemat sedikit, ayo tidak menggunakan sosial media, mari kita menjaga lingkungan sekitar kita. Sudah tepat kalimat-kalimatnya? Sudah. Oke, selanjutnya iklannya pilih yang mana? Yang ini. Oke, boleh. Silakan. Perlu properti ya? Iya. Oh, boleh, diambil dulu. Yo, bisa langsung diambil saja jika perlu. Pakai yang di depan boleh. Kan tiga. Ya udah, kamu nggak apa-apa. Aku ya. Ya. Ya banget. Nih, saya pegang kanan. Yuk, kita mulai ya. 3, 2, 1. Pulang Pak. Oke, kita ulang ya. Saya kasih semangatnya dulu, boleh? 3. Oke, satu kali ya. 3, 2, 1. Kalian tuh tau gak sih, ada orang tua loh. Kalian tuh harusnya memprioritaskan yang lebih tua. Oke, baiklah, kita berdiri. Silahkan, Mak. Mari bersama-sama utamakan penumpang prioritas untuk tujuan rasa kepedulian kita. Luar biasa. Oke, terima kasih. Silakan, boleh ditutup dulu, tutup dulu. Sekian Oh, presentasi. ada yang mau ditambahkan dulu? Udah, bagus sekali ya. Bagus sekali. Effort tinggi nih. Bagus. Oke. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri apresiasi untuk kelompok 2. Bagus. Ternyata semua siswa kelas ini bagus-bagus semua ya. Ternyata sudah bisa membedakan antara kalimat persuasif dan imperatif dalam iklan. Bagaimana? Menurut
Oh, masih seru ini, masih seru. Ya. Bagaimana? Menurut kalian, apakah iklan ketika menggunakan imperatif atau persuasif jadi lebih bagus? Ya. Lebih bagus ya, karena lebih jelas pesannya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian dari permasalahan yang awal tadi, banyak gimmick, kemudian banyak clickbait, kata-kata yang tidak bermoral, tidak beretika. Ketika di iklan itu dibuat dengan menggunakan imperatif dan persuasif, jadinya akan terlihat lebih enak ya, kira-kira untuk penonton atau pembaca, pendengar melihat iklan itu jadi lebih tertarik. Setuju apa tidak? Kira-kira. Setuju. Oleh karena itu apresiasi dulu untuk kalian. Kalian sudah melakukan yang terbaik hari ini. Nah, kalau seperti itu kita sudah melakukan seluruh rangkaian kegiatan hari ini dengan baik saya rasa. Dan ada pertanyaan sebelumnya? Sudah paham? Sudah, oke. Saya minta 2 siswa untuk melakukan refleksi di depan. Tuh, ada yang mau coba depan? Oh, boleh. Alia silakan satu. Oh ya, Niko silakan. Di depan, teman. Silakan disampaikan dengan suara yang keras ya. Kalau untuk hari ini apa yang Alia pelajari? Hari ini saya mempelajari tentang kalimat imperatif dan persuasif. Terus ada juga mempelajari dan memahami tentang iklan. Iklan. Kalau Miko? Hari ini saya mempelajari membuat iklan menggunakan kata imperatif dan persuasif. Bedanya apa tadi antara imperatif dan persuasif? pasif kan imperatif Perintah. Sudah bisa membedakan? Sudah. Kira-kira kalau untuk di masa mendatang, apa yang kita pelajari hari ini kira-kira penting, apa sih pentingnya? Penting karena mungkin suatu saat nanti kita akan bekerja di bisnis dan memerlukan iklan. Memerlukan ini ya, skill untuk membuatnya ya. Dan kalau untuk Miko? sama Pak. Sama ya? Ya sama bagus. Oke, beri apresiasi untuk Miko dan Alia. Oke, seluruh rangkaian sudah kita lakukan bersama-sama. Kemudian kalau dari kalian, apakah ada kesulitan selama pembelajaran tadi? Saya rasa sudah diatasi ya, sudah diatasi. Jadi udah tahu apa itu imperatif, persuasif juga apa, bagaimana menyusunnya kalimat tersebut dalam iklan. Nah, untuk itu selesai sudah untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan lagi dong. Semangat banget. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Sebelum kita tutup, biasanya di pelajaran saya kita melakukan apa? Kata-kata. Nah, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini siapa? Ameja, silahkan. Nanti saya bilang dulu kata-kata hari ini, kamu baru bilang apa ya? Yang keras ya? Silakan. Kata-kata hari ini, Kak Meida. Jangan pernah menyerah, proses yang baik pasti hasilnya akan terbaik. Oke, luar biasa. Oke, nah itu tadi. Proses yang baik akan mengantarkan kita pada hasil yang baik juga. Begitu pula ini tadi, kalau rangkaian kegiatan yang kita lakukan hari ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, dijalankan dengan baik, tentunya akan berdampak baik juga. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berdampak dan berefek pada hari mendatang. Amin. Semoga di sini ada calon-calon pengusaha sukses besok. Amin. Nah, benar. Oh, adzan ya. Tunggu adzan bentar ya. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan tidak? Ya, sudah jelas semuanya ya.
Sudah, semoga dapat bermanfaat dan diaplikasikan di kemudian hari. Terutama kalau misalkan anak-anak membuat postingan di Instagram, di TikTok gitu, bisa menggunakan kalimat imperatif atau persuasif agar lebih menarik di caption gitu. Sudah pernah pakai nggak kalimat-kalimat ini? Oh sudah ahli kalau urusan permedsosan ya. Nah, jadi itu. Jadi biar kita ketika belajar itu tidak hanya belajar di sini, tapi juga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Bisa diterapkan, diaplikasikan ketika kita bukan cuma di kelas ini, tapi di rumah, bersosial dengan teman-temannya seperti itu. Tuh, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Apa yang kita pelajari hari ini sudah bagus. Anak-anak sudah mengerjakan dengan baik. Kemudian semua yang dilakukan juga sudah terstruktur. Kalau begitu, saya tutup sekian pertemuan hari ini. Tapi sebelum ditutup, kita harus apa ya? Refleksi sudah. Tadi sudah. Naira, yang refleksi tadi siapa? Alia sama Miko. Itu namanya refleksi. Jadi refleksi itu apa ya? Kalau di IPA, materi IPA apa nama refleksi? Ada tuh pencerminan ya. Jadi bercermin. Bercermin apa yang kita lakukan, kemudian apa yang kita dapetin. Nah, itu dibahas. Itu namanya refleksi. Namanya apa? Refleksi. Ingat-ingat namanya apa? Refleksi. Seperti itu. Tadi udah, berarti kalau setelah refleksi harus apa? Doa. Tapi sebelum doa, saya jelaskan untuk pertemuan berikutnya. Kalau sekarang kita membahas tentang iklan, pertemuan selanjutnya kita membahas tentang artikel ilmiah populer. Seperti itu ya, artikel ilmiah populer. Nah, artikel ilmiah populer akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi bisa dipelajari terlebih dahulu. Sudah ada kan buku digitalnya? Sudah, materinya sudah ada, itu bisa mulai dibaca, dicicil seperti itu. Artikel apa tadi? Ilmiah populer. Jadi kalau sudah dapat, tidak harus menunggu belajar di kelas untuk tahu pelajarannya, tapi bisa dimulai dari sekarang untuk belajar pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Nah, tadi sebelum kita akhiri kan kita mau berdoa. Sudah diterapkan sehari-hari belum? Kalau di awal dan di akhir pembelajaran selalu berdoa. Sudah. Nah, karena berdoa itu penting, karena apapun yang kita lakukan itu harus apa? Harus apa, Naira? Itu udah mau keluar itu. Harus mendapatkan ridho dari Tuhan. Karena hidup kita semuanya, siapa yang bikin kita hidup? Allah. Yang bikin kita hidup adalah Tuhan Sang Pencipta, Allah. Jadi kita harus berdoa. Siapa yang mau pimpin doa di terakhir? Siapa? Adi ya? Oke, Adi mau pimpin doa. Boleh Adi mimpin doa? Boleh. Mulai. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Saya sangat senang karena dari tadi diskusi berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang kita kerjakan juga ternyata bisa membuat teman-teman semua paham tentang imperatif dan persuasif. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian. Tapi kita tutup dengan jargon kita, karena hari ini kita sedang belajar bahasa Indonesia. Terima kasih, apresiasi untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan dari saya yang mungkin kurang berkenan di
kalian semuanya. Saya juga maafkan kalau misalkan sebaliknya. Terima kasih. Saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.